Pagi, siang, sore, dan malam sesuai kalian nonton jam berapa. Balik lagi di channel gua F15 Motovlog. Aduh, pentok. Balik lagi di channel gua F15 Motovlog. Setelah sekian lama gua nggak bikin video karena ya kemarin sempat ada musibah di rumah. Jadi ya kan kemarin lagi musim hujan tuh, terus banget ya. Ya you know lah, kalau musim hujan itu bencananya apa. Jadi rumah gua banjir dan lagi direnov. Jadi gini ceritanya, jadi sorry banget kalau misalkan udah lama videonya gue jarang upload atau lama nggak bikin. Jadi gue cuma pengen cerita-cerita aja sih, pengen sharing-sharing aja. Surprise, motherfucker. Astagfirullah, jangan lari pak. Dia hanya lari-lari pak, nggak lihat kiri kanan, main nyebrang aja. Pak. Astagfirullah. Aduh, ada aja dah. Oh, udah lagi mau ke kanan, motong dari kiri. Gue juga mau lurus ngambil dari kanan. Ya, main di jalan lah. Ada yang tahu musibah sebelum COVID. Oke, lanjut lagi, balik ke topik. Ini gue pengen sharing-sharing aja sih sebenarnya, cerita-cerita. Hah? What? Gila, bensin gue udah turun lagi, tinggal 3. Udah lah ya, biarin. Nanti gue pengen sharing-sharing aja, cerita-cerita. Kemarin kan yang rumah gue langganan banjir. Terus kemarin kan rumah tuh lagi direnov ya, ada renovasi. Jadi mau nggak mau keluarga gue kayak ngontrak gitu di rumah ya tetangga gue. Gue mau kepotong sih ya, jadi gue ngontrak ke rumah tetangga gue yang udah nggak kepake, udah kosong. Dia udah pindah ke tempat lain tapi rumah itu nggak dijual. Jadi bapak gue dikontrak sebulan, cuma sebulan sih. Terus kayak kita nggak ada yang tahu kan namanya musibah itu, yang hujan deras 3 hari itu. Dia apa namanya, kalinya itu kan dekat apa sih, samping komplek itu kali. Gua nggak tahu itu kali apa namanya, gua nggak ngerti. Pokoknya ada kali, dan emang si komplek gue dulu bekas kayak sawah gitu, kayak rawa-rawa. Di belakang juga, belakang komplek gue itu juga masih banyak kok rawa-rawanya, sawahnya gitu. Jadi air masih suka lewat situ karena emang awalnya kan emang jalurnya air. Nah, karena hujan 3 hari itu nggak berhenti yang deras banget. Sekalinya agak reda tuh nggak berhenti total, enggak. Jadi masih ada ya gerimis-gerimis atau hujan yang intensitasnya kecil gitu. Tapi tetap hujan sampai 3 hari itu, sampai yang ya Jakarta yang gue bilang apa ya, yang bisa dibilang tuh yang daerahnya itu nggak banjir atau belum pernah banjir. Tahu-tahu pas gue lewatin, loh kok banjir, kan gue bingung, gue kaget. Berarti wow, ya namanya alam, siapa sih yang tahu kan. Kalau kata bapak gue, kalau di rumah kalau misalkan banjir ya kita nggak bisa nolak sih. Ya mau gimana, dia udah datang mau ditolak nggak mungkin, dia pasti tetap masuk gitu loh. Jadi itu di rumah banjir yang bener-bener ya emang udah biasa sih. Di perumahan itu udah sering gue banjiran, dah sering banget masuk TV kok. Itu orang-orang komplek juga kalau misalkan belum, kan harus kan dari PLN, kalau misalkan emang udah airnya ya kira-kira kan di dalam komplek ada kayak gardu listrik. Kalau sekiranya tinggal berapa meter dari gardu listriknya, itu biasa listrik dimatiin total. Nah, orang-orang di komplek gua kalau listrik belum mati total itu nggak akan keluar dari rumah, pasti tetap di rumah.
Kenapa? Alasannya satu, untuk menjaga barang-barang berharga di rumah itu. Yang kedua, eh, jagain juga yang entah barang-barang yang bisa apa sih, yang kan suka bisa apa, air tuh kan, air ya bisa mengangkat semua benda-benda yang tadinya berat ya, takutnya entah kemana-mana. Jadi ya, ataupun misalnya kayak lemari atau pas keangkat terbalik kan ya amit-amit lah. Jadi makanya mungkin bisa jadi orang yang jaga di rumah tuh untuk jagain itu. Tapi kalau misalkan nggak mati lampu sih rata-rata nggak, orang di komplek nggak ada yang keluar, nggak ada yang ngungsi gitu maksudnya. Cuma orang-orang yang ini sih, tapi yang ada lantai 2 dan biasanya itu yang ada kamar mandinya. Biasanya tuh kalau yang ada lantai 2 tapi di lantai 2 nya nggak ada kamar mandi, biasanya emang mau tetap ngungsi walaupun belum mati lampu. Kemarin gua sebenarnya sih ya bisa-bisa aja, keluarga gua nggak perlu ngungsi ke rumah nenek gua, tapi karena lagi direnovasi dan di rumah kontrakan itu nggak ada lantai 2, ya kita akhirnya memutuskan untuk ngungsi. Rumah nenek gua nggak jauh dari perumahan gua, dari komplek gua. Itu di rumah, dalam rumah gua ketinggian air sekitar 70 sampai 80 sentian lah. Ya kira-kira sepaha. Tinggi gue 175, itu sekitar dia sepaha gua. Sepaha lebih dikit atau sepaha kurang, nggak tahu, pokoknya sepaha deh. 70-80 sentian. Damn, ibu-ibunya santai banget. Sekitaran segitu shit. Damn. Wah, si mbak bannya bocor. Saya ramai banget jalanan sini sumpah. Leh loh kok dia berhenti di situ? Ya balik lagi ke banjir. Sebenarnya sih diingat-ingat juga ya sedih, tapi ya udah gitu loh. Ini juga motor tadinya tuh sempat di dalam, stay di rumah, tapi karena air tuh naik terus, kata ibu gua udah motor dibawa keluar aja dari komplek, taruh di depan kayak atau taruh di belakang komplek dekat masjid. Pertama gua di rumah tuh ada motor abang gua, motor gua sama motor bokap. Nah, yang pertama kali gue keluarin tuh motor abang gue. Tadinya pengen kabur ke masjid, karena masjid kan belakang komplek, dan di belakang jalan ke arah belakang komplek tuh lebih tinggi. Gue nggak ngerti. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di misalkan gue lagi jalan di komplek nih, itu jalannya kelihatannya datar, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya tuh yang belakang komplek bagian belakang tuh lebih tinggi daripada komplek bagian depan. Gue nggak paham kenapa sampai sekarang. Jadi gue waktu itu memutuskan untuk bawa motor abang gue ke belakang komplek. Tapi pas mau parkir di dekat masjid, situ lagi ada acara, gue mau numpang parkir nggak enak, dan akhirnya gue memutuskan untuk kabur ke depan, karena kalau muter lewat belakang ke jalan raya dulu baru naruh depan, muternya jauh, males. Jadi gue langsung ya udahlah, terobos aja banjirnya. Itu gue pas jalan ke arah depan itu ada orang, kayaknya sih bukan orang dari komplek gua, bukan orang perumahan itu. Dia pengen robos tapi ragu. Jadi dia jalan bareng gua, tapi dia di depan gua kan pertama. Terus dia minggir, berhenti, ngeliat ke gua. Motornya sama, Satria, standar mas, tingginya mah ya motor standar lah, tinggi Satria segimana sih. Tuh waktu itu kondisi air masih sedengkul. Kalau di depan komplek tuh sedengkul gua lah. Ya kalau di motor kira-kira ya udah satu ban. Kalau motor Satrianya itu udah satu ban, pas satu ban gitu. Itu si bapaknya ngeliatin bengong ya, kan gue ngintip dari spion. Si bapaknya muter balik, guanya kalau gua ya hajar lah, bismillah aja, ya mati ya udah, benerin. Kalau nggak mati ya alhamdulillah kan gitu. Karena mungkin udah kebiasa kali orang rumah gua, khususnya gua, bapak gua dan kakak abang gua itu kalau lihat banjir. Makanya kenapa mungkin salah satu alasan
ada motor di rumah rata-rata kopling itu untuk lewat banjir tuh kan setengah kopling aja cukup, dan gigi satu udah aman, itu pasti aman. Gasnya gedenya dikit ya, konstan, tapi jangan jangan dibejok, jangan dimainin lah gasnya, tapi konstan. Yang dimainin tuh kopling sama rem, itu aja udah. Dan yang penting jangan panik, santai aja tuh. Pokoknya bawa itu motor balik, dan akhirnya gue di situ gue balik lagi. Kan tadinya motor gua yang bawa tuh abang gua, tadinya pengen parkir di sama belakang masjid, tapi dia terus pas gue liat balik lagi ke arah rumah. Terus gue tanya kenapa, terus dia nanya balik, emang di belakang nggak bisa buat nitip? Terus gue bilang nggak bisa, lagi ada acaranya masih berjalan, masih ada acara lah intinya. Terus kata gue, ya udah ini motor dibawa ke depan aja lah. Kira motor gue bawa ke depan. Kalau ini gue lebih bisa dibilang lebih santai lah, nggak panik, nggak takut mati, karena ini udah gue tinggiin si motornya. Jadi motor itu tuh basicnya udah gue tinggiin, bannya juga udah gue ganti jadi lebih besar. Jadi ya alhamdulillah, dengan ketinggian air sedengkul gue itu masih aman lah di motor ini. Cincai lah. Halo adek. Halo. Hai. Terus kan akhirnya pas ini motor udah taruh depan lagi, gue balik lagi ke rumah mau ngambil motor bapak gue keluarin juga. Terus kata bokap gue, udah ntar aja lah, nggak usah. Ya wes, gue nurut, tapi ternyata ya kira kerendam sih. Akhirnya kerendam itu motor. Dan yang tadinya kan itu kita udah pada ngungsi tuh. Ini hari berikutnya nih ya, dari berikut gue habis ngeluarin motor segala macam. Itu kita ngungsi kan ke rumah yang gue, sama motor dibawa semua. Nah paginya itu bapak gue turun lagi ke komplek, karena kan rumah nenek gue, rumah yang gue tuh kampung perkampungannya itu kayak di atas komplek itu. Di situ bapak gue pagi-pagi balik lagi ke rumah gue, turun lagi ke komplek. Awalnya tuh bisa masuk karena emang air udah mulai turun kan, udah mulai surut. Jadi motor Satrianya aman masuk set. Tapi nggak lama itu kan bapak gue turun sekitaran jam 8, jam 9, jam 10-an itu hujan lagi. Ya lumayan sih deres. Ya dan airnya naik lagi, John. Air naik, ya udah motor nggak bisa keluar, udah. Sudah, kira terpaksa kita tinggal lagi di rumah, dan akhirnya 2 buah motor tenggelam begitu saja. Lo bayangin anjir, Satria sama Tiger direndam di air berapa hari, hampir seminggu anjir. Iya dah, 4 harian, 4 hari 5 hari. Hitungan kan udah mau hampir seminggu itu. Dan selesai air surut juga nggak langsung dibersihin, dibongkar gitu semua, enggak. Itu kita semua beresin rumah dulu. Di rumah juga karena lagi direnov, namanya juga barang-barang kan lagi dibilang yang barang-barang lagi berantakan di lantai bawah kan, ini lagi dibongkar lantai atas. Lantai bawah lagi berantakan barang-barang itu ya. Ada barang yang keselamatan kan, ada barang yang tidak terselamatkan sih. Baju jadi lemari kan suka ada kayak lantai bawahnya tuh. Lantai yang paling bawah itu kosong, tapi lantai berikutnya itu ada bajunya, dan bajunya kerendam. Terus kan ada tumpukan barang-barang di bangku ruang tamu, di kursi ruang tamu itu nggak keangkat, ya udah kerendam. Jadi kita semua tuh beresin dulu rumah untuk kayak kendaraan motor segala macam. Ntar aja lah kalau kita rumah udah beres semua, jadi ya tenaganya nggak terlalu capek banget. Itu aja udah beresin rumah tuh capek banget, parah. Kira kita beresin dulu rumah, dan sekitaran berapa hari gitu beresin, baru gue bongkar. Gue bagian bongkar motor bapak gue, abang gue bagian bongkar motor dia, karena dia lebih paham motor Satria. Motor Suzuki dia lebih paham. Gue Honda jujur kok Suzuki kok belum ngerti. Kalau Honda, karena motor gue Honda, gue sering bongkar ya nggak terlalu beda jauh lah.
gue pikir ya udahlah, gue yang punya bapak gue aja, yang Tiger aja. Itu gue bongkar semua karbu, gue lepas. Untung di kondisi mesin kan mati, jadi nggak, air tuh nggak masuk ke karbu, ke mesin sih itu enggak. Mesin sih masuk lewat ini, lewat knalpot. Oke, untung di karbu masih, pas gue bongkar ya cuma masuk dikit lah. Pas gue kan itu gue bukain semua, gue pretelin. Jangan teleponan pak, bahaya bawa anak. Nah ini lagi. Di mana ada tuh? Gue lupa. Sampai mana nih? Oh iya, bongkar motor. Bongkar. Terus yang bagian buangan oli, yang buat ngebuang oli itu gue buka. Lo tau nggak yang keluar apa? Air, Jon. Tapi yang gue bingung tuh airnya nggak kan, kalau air banjir kan coklat ya. Ini enggak, airnya bening, bersih gitu. Pertama air just ada sekitaran ya setengah botol air mineral yang tanggung, yang depannya A itulah pokoknya. Itu sekitarnya, kalau yang botol tanggung itu yang 600 mili ya, 600 atau 500 mili, itu setengahnya ada, atau hampir satu botol itu kok, pokoknya sekitaran segitulah. Itu baru, itu air, habis itu baru oli, dan olinya udah bercampur ya, bercampur air dan lumpur lah. Jadi bentuknya begitu. Bongkar jos, wih gile air. Tapi yang gue bingung tuh airnya bening, ya nggak coklat. Itu doang sih. Dan yang waktu itu yang terselamatkan motor ini. Tapi by the way, motor ini juga udah sering kerendam sih, ada sekitaran 2 atau 3 kali deh motor ini kerendam banjir. Itu udah parah sih, sering banget motor ini tuh kerendam. Pokoknya motor, mobil di rumah udah sering banget kerendam banjir. Tapi yang gua senangin tuh, kita alhamdulillah, gua, abang gua dan bapak gua nggak pernah yang namanya kita ketika kerendam banjir yang segitu parahnya yang gue ceritain, nggak sampai harus nginepin di bengkel, nggak. Jadi kita semua bongkar sendiri, cuma beberapa part doang yang dibawa ke bengkel, yang bener-bener kita nggak bisa lakuin untuk benerin, itu baru kita bawa ke bengkel. Tapi kalau untuk motor sih alhamdulillah sama sekali nggak ada part yang dibawa ke bengkel. Cuma ya kalau mobil itu baru, waktu itu mobil bapak gua Honda City tahun 97. Lu bayangin anjing, mobil tua berapa kali kerendam, hebat masih bisa nyala. Dan kalau ke Bandung itu 120 tuh masih nyanggup, 120 km dengan kondisi penuh. Waktu itu waktu ke Bandung isinya 5 orang plus bagasi. Damn, 120, lu bayangin John, hebat ya mobil tua. Gue bilang wow, it's the best man. Hebat. Motor ini juga alhamdulillah nggak rewel sih sama. Ya mungkin sampai sini dulu aja ceritanya, sharingnya. Mungkin cukup itu sih yang gue ceritain ya. Tapi pasti kalau ada yang gue sharing atau ceritain lagi, gue bakal bikin kok. Tenang aja, santai, anjas. Oke, sampai sini dulu. Dan seperti biasa, of course, di sini macet. Oke, potong kan? Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Gue F15 Motovlog. Dadah. Ciao. Boom. Boom. Iyalah mau angkot. Dadah.